Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang geomatika ini dalam acara yaitu aksi nyata diseminasi yang berjudul pemahaman kurikulum merdeka yang nantinya akan disampaikan oleh Bu Desi Marlina. Salawat bering salam mariah senantiasa kita hadiahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang seperti yang dapat kita rasakan sekarang ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memenuhi undangan daripada ombel kita di hari ini sehingga harapan kita nantinya acara kita dapat berjalan dengan lancar dan baik. Amin. Selanjutnya acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih dengan bacaan basmalah tersebut mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Acara yang kedua yaitu selanjutnya untuk pemaparan aksi nyata diseminasi kurikulum merdeka yaitu mengapa kurikulum itu perlu berubah yang akan langsung disampaikan oleh Ibu Desi Marlina. Kepada Ibu kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Yuhal sebagai pembawa acara kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat sehat dan nikmat kesempatan pada pagi hari ini untuk kita bersama-sama di ruangan workshop geomatika ini dalam kegiatan rutin kita yaitu kegiatan komunitas belajar kita. Pada saat ini Bapak Ibu saya dengan tim untuk komunitas belajar SMK Negeri 1 Sarolangun membuat aksi nyata, menyampaikan aksi nyata kami terkait dengan kurikulum merdeka. Jadi dari kurikulum merdeka ini mengapa dengan topik yang kita pilih di platform Merdeka Mengajar, yaitu dengan topiknya mengapa kurikulum berubah. Nah disinilah nanti saya akan mempresentasikan pemahaman kita supaya kita sama-sama memahami mengapa nanti kurikulum perlu melakukan perubahan. Salawat beriring salam selalu kita kirimkan kepada junjungan kita yakninya Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman yang belum tahu apa-apa kepada zaman yang seperti yang kita alami saat ini, yaitu zaman yang penuh dengan ilmu pendidikan, baik ilmu pendidikan secara umumnya maupun nanti ilmu teknologi yang kita hadapi pada saat-saat seperti saat ini. Baik Bapak Ibu, terkait dengan aksi nyata yang akan kami lakukan di sini mengenai kurikulum merdeka dengan topik mengapa kurikulum itu berubah. Nah di sini Bapak Ibu kita ketahui bersama, mungkin lebih enak berdiri ya, nanti halinnya. Enggak di sini. Baik Bapak Ibu, mungkin karena kita tidak pakai pengarah suara, saya rasa suara saya sudah cukup keras dan sudah bisa didengar. Mengapa kurikulum kita berubah? Kita mengetahui bahwa kurikulum itu sudah melakukan perombakan ataupun perubahan dari zaman ke zaman. Nah, disinilah yang perlu kita pahami bersama bagaimana kenapa sampai kurikulum itu berubah. Apakah hanya bertukar pengambil kebijakan atau apa penyebab dari kurikulum itu berubah? Next. Nah, untuk sebelum kita membahas mengapa kurikulum itu berubah, kita harus pahami dulu apa itu yang kurikulum, ya. Bapak Ibu, silahkan mengomentari apa sih kurikulum. Sebelum kita masuk kepada mengapa kurikulum itu bisa berubah dan mengapa kurikulum itu kita melakukan
perubahan-perubahan terhadap kurikulum. Kurikulum itu merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta bahan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang tertentu yang di dalamnya memuat latar belakang, visi, misi, tujuan, serta struktur kurikulum dari sebuah sekolah. Jadi kurikulum itu merupakan seperangkat perencanaan. Jadi kurikulum merupakan perencanaan Bapak Ibu. Kenapa merupakan perencanaan? Karena di situ memuat mulai dari tujuan pendidikan tersebut. Baik tujuan pendidikan secara nasional, kemudian juga merupakan tujuan pendidikan sekolah, kemudian tujuan pendidikan dari mata pelajaran tersebut, tujuan dari mata pelajaran, dan sampailah nanti kepada tujuan dari sub-sub dari mata pelajaran itu, atau nanti ke kompetensi dasar dari mata pelajaran. Jadi itu yang merupakan kurikulum tadi, yang merupakan perencanaan yang berisi mulai dari tujuan, kemudian isinya, kemudian dari bahan pelajarannya. Nah, itu yang disebut dengan kurikulum. Nah, kemudian kita mengenal adanya komponen kurikulum. Nah, kalau komponen kurikulum ini, kalau kita baca atau kita merujuk kepada referensi yang ada, itu banyak sekali Bapak Ibu. Banyak sekali komponen-komponen kurikulum itu berdasarkan pendapat mereka masing-masing. Nah, kita mengambil di sini komponen kurikulum itu menurut ahlinya, yaitu menurut Ralph Tyler. Itu ada 4 komponen kurikulum. Yang pertama itu adalah komponen kurikulum itu mempunyai tujuan. Itu yang pertama. Yang kedua, komponen kurikulum itu harus ada kontennya. Konten itu atau isi atau materi dari kurikulum yang akan kita susun. Nah, yang ketiga adalah metode atau cara, atau ada juga dalam beberapa ahli menyebutkan itu adalah organisasinya. Nah, itu yang komponen ketiga. Nah, komponen terakhir adalah evaluasi. Kalau kita bahas satu persatu, tujuan dari komponen kurikulum yang untuk tujuan, itu dipaparkan mulai dari tujuan pendidikan secara nasional. Nah, apa tujuan pendidikan secara nasional? Kemudian tujuan pendidikan lembaga, artinya lembaga berarti lembaga satuan pendidikan kita. Berarti tujuan untuk SMK, kalau kita SMK Negeri 1 berarti apa tujuan SMK Negeri 1 Sarolangun. Nah, itu terpapar nanti di kurikulum kita. Kemudian tujuan mata pelajaran. Nah, nanti dari setelah tujuan satuan pendidikan atau tujuan lembaga atau tujuan SMK Negeri 1 Sarolangun, baru nanti turun kepada tujuan mata pelajaran. Nah, tujuan mata pelajaran turun lagi menjadi tujuan instruksional. Apa itu tujuan instruksional? Tujuan yang terpapar nanti di KD mata pelajaran yang Bapak Ibu ajarkan. Nah, itu nanti yang komponen dari kurikulum itu. Jadi kalau kita nanti buat biasanya tujuan mata pelajaran di mana Bapak Ibu? Munculnya. Bapak Ibu memaparkan tujuan pembelajaran di mana? Tujuan mata pelajaran ataupun nanti dari tujuan instruksional di mana? Di RPP. Di RPP kalau sekarang di bahan ajar ya, di modul ajar. Nah, itu nampak nanti atau terpapar tujuan dari mata pelajaran dan tujuan dari instruksional. Tujuan instruksional itu berarti nanti kalau dulu kita mengenal tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Nah, sekarang kalau masuk kepada kurikulum 13 ataupun ke kurikulum merdeka, itu nanti masuknya ke tujuan di KD-nya, kompetensinya, di kompetensi dasarnya. Baik nanti kompetensi dasar maupun kompetensi keahliannya nanti. Nah, di situ muncul nanti tujuan instruksional. Nah, komponen yang kedua, bahwa komponen kurikulum itu mengandung konten atau isi atau materinya apa.
Nah, itu nanti di komponen konten. Mencakup ruang lingkup isi dari kurikulum yang telah disesuaikan dengan jenis, jenjang kelas, dan sekolah yang kemudian harus disajikan kepada siswa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, maksudnya di kurikulum yang akan kita susun nanti Bapak Ibu, di kurikulum yang akan kita susun itu berisinya bagaimana, apa jenis dari kurikulum kita. Ya, kemudian jenjang sekolahnya. Jenjang sekolah itu mulai dari mana? Bapak Ibu? Dari TK, PAUD, ya itu jenjang sekolah. Jadi setiap jenjang sekolah pasti punya kurikulum. Nah, makanya konten atau isi dari kurikulum itu, dari komponen kurikulum itu juga menyatakan jenjang sekolahnya. Jenjang sekolahnya mulai dari TK, PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan SMK seperti kita ini. Nah, kemudian juga isinya itulah yang akan kita sampaikan nanti kepada siswa kita sebagai tujuan yang kita tetapkan bersama. Nah, inilah konten dari kurikulum tersebut. Kemudian komponen yang ketiga adalah metode atau cara atau organisasi. Nah, ini apa maksudnya? Merupakan susunan dan urutan dari isi materi dalam kurikulum tersebut. Jadi Bapak Ibu, kalau kita nanti penyusunan kurikulum kita, maka metode atau cara atau organisasi yang ada di kurikulum itu harus terurut, tersusun. Mulai dari tujuannya, visi misinya, kemudian struktur kurikulumnya, kemudian evaluasinya. Nah, itu merupakan organisasi dari dari kurikulum yang kita susun. Nah, jadi Bapak Ibu kita lanjutkan. Di dalam organisasi kurikulum ini, dalam komponen kurikulum itu, di dalam organisasinya juga terpapar nanti atau disajikan nanti struktur. Jadi struktur kurikulum juga masuk ke dalam komponen organisasi. Apa saja struktur kurikulum? Itu nanti akan terpapar jumlah jam. Kemudian nama-nama mata pelajaran. Bapak Ibu sudah pernah melihat struktur kurikulum? Sudah ya? Pasti sudah. Jadi di struktur kurikulum itu nama-nama mata pelajaran, baik nama-nama mata pelajaran yang wajib maupun yang pilihan. Kalau di SMA ada wajib, ada pilihan. Kalau kita di SMK, kita di dalam struktur kita itu adalah yang komponen A-nya adalah yang umum atau yang nasional, kemudian yang peminatan, kemudian yang kejuruan atau yang produktif. Yang kejuruan itu nanti masuk kepada kompetensi keahliannya. Ya, kalau di kurikulum Merdeka, di struktur kurikulum itu struktur kurikulum secara nasional dan kemudian langsung masuk kepada kompetensi keahlian, kompetensi dasar dan kompetensi keahlian. Jadi ada 3 bagian dari struktur kurikulum. Nah, di situ nanti akan nampak nama-nama mata pelajaran yang akan kita berikan selama anak kita di SMK dan juga nanti jumlah jamnya dan pengaturan jamnya atau beban jam kita di situ. Nah, itu masuk kepada komponen metode atau cara dan organisasi. Nah, itu komponen yang ketiga. Kemudian terakhir adalah komponen yang terakhir, evaluasi. Komponen evaluasi. Jadi di kurikulum itu juga ada kita evaluasi. Apa yang akan kita evaluasi? Yang pertama adalah kita nanti menyajikan bagaimana bentuk penilaian kita terhadap kurikulum kita sendiri. Jadi kita mengevaluasi kurikulum kita sendiri. Kapan kita mengevaluasinya? Kapan Bapak Ibu? Kapan kita mengevaluasi kurikulum kita? Apakah di akhir tahun pembelajaran? Apakah di tengah? Atau di awal? Mengevaluasi di awalnya, di saat kapan? Berarti di awal tahun ajaran berikutnya. Boleh. Di akhir keterlaksanaan semester. Nah, ingat Bapak Ibu,
Di waktu kita IHT kita sudah memaparkan juga. Penilaian atau evaluasi atau yang biasa kita lakukan berbentuk asesmen, kita kan bisa berbentuk formatif dan sumatif. Kapan formatif? Formatif dilakukan di awal. Ya Bapak Ibu. Kalau sumatif dilakukan di akhir semester atau di akhir tahun ajaran. Nah, itu bisa kita lakukan. Nah, di saat ada melakukan penilaian atau melakukan asesmen itu, kita langsung mengevaluasi kurikulum kita. Apakah kurikulum yang sudah kita susun yang tahun ajaran ini bisa kita laksanakan dengan maksimal, atau nanti akan ada perubahannya. Nah, dari hasil evaluasi ini, nanti kita akan melakukan revisi. Nah, kapan dilakukan revisi? Nah, itu kita di saat penyusunan kurikulum di tahun ajaran berikutnya. Apakah kurikulum yang tahun kemarin masih bisa kita laksanakan? Bisa, asalkan dari hasil evaluasi kita baik. Nah, begitu Bapak Ibu untuk komponen evaluasi. Jadi dari secara umumnya, makanya 4 komponen ini yang menjadi komponen kurikulum. Walaupun ini berdasarkan menurut Tyler. Tetapi secara umum, kita satuan pendidikan mencakup ke 4 komponen ini. Ini untuk komponen kurikulum. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita melanjut? Next Pak Yuhal. Oke. Sekarang apa sih peran dan fungsi kurikulum tersebut? Nah, kalau dari paparan, peran kurikulum adalah pedoman atau acuan dalam pembelajaran. Benar enggak Bapak Ibu? Ya kan? Bapak Ibu mulai dari kita sebagai guru, kita sebagai pendidik, kita mulai dari penyusunan kurikulum, kita nanti menyusun bahan ajar kita atau modul ajar kita. Kalau sekarang di kurikulum Merdeka kita sudah menyusun modul ajar. Kalau sebelumnya di kurikulum K13 kita menyusun RPP. RPP, kalau RPP disusun nanti akan ada bahan ajarnya, nanti akan ada penilaiannya. Nah, kalau di kurikulum Merdeka, kita sudah langsung dalam satu modul ajar. Di modul ajar itu sudah tercakup semuanya. Di sana RPP-nya, di sana bahan ajarnya, di sana asesmennya juga. Nah, jadi peran dari kurikulum tersebut adalah pedoman atau acuan kita dalam pembelajaran. Kenapa? Dari komponen struktur tadi, komponen organisasi, di sana sudah ada acuan kita, apa materi-materi, apa bahan-bahan ajar yang akan kita sajikan ke anak-anak kita, yang akan kita sampaikan ke anak-anak kita, adalah yang sudah ditetapkan di dalam kurikulum kita. Makanya peran dari kurikulum itu menjadi pedoman dan acuan untuk kegiatan pembelajaran. Kurikulum merupakan panduan pembelajaran pada satuan pendidikan, di mana dapat dimaknai sebagai titik awal hingga titik akhir dari pengalaman belajar murid. Kurikulum bersifat kompleks dan multidimensi dan juga dapat diibaratkan sebagai jantungnya pendidikan. Nah, kenapa disebut jantungnya pendidikan Bapak Ibu? Kalau jantung berarti kan hidupnya di sana. Ya enggak Pak, Bu? Nah, seandainya kurikulum tidak kita susun, bisakah berjalan sekolah? Tidak bisa. Karena memang kurikulum ini harus disusun dan dibuat oleh sekolah. Nah, makanya kurikulum merupakan jantung dari satuan pendidikan. Tidak kita susun kurikulum Bapak Ibu, tidak kita buat kurikulum ini, berarti tidak bisa kita menjalankan sekolah ini. Kenapa? Panduannya, acuannya tidak ada. Nah, makanya kurikulum ini harus kita susun setiap tahun. Bolehkah disusun setiap tahun? Boleh. Bolehkah direvisi setiap tahun? Boleh. Itu makanya topik kita adalah mengapa kurikulum itu berubah. Nah, makanya kita paparkan yang awalnya ini dulu. Next.
Nah, kemudian fungsinya. Kalau peran dan fungsinya secara bahasa Indonesia berbeda enggak? Mana Bu Kristina? Ya. Ya kan? Jadi pada dasarnya kurikulum berfungsi sebagai pedoman dan acuan di dalam dunia pendidikan. Nah, hampir sama tadi perannya itu. Bagi guru, Bapak Ibu, ini bagi guru, kita nih langsung. Bagi guru, bagi guru, kurikulum berfungsi sebagai pedoman untuk melaksanakan proses pembelajaran. Jadi, pedoman untuk melaksanakan proses pembelajaran. Nah, jelas di sini. Karena apa? Karena ada struktur tadi. Ya kan Bapak Ibu? Struktur tadi, di mana struktur itu berisi nama-nama mata pelajaran, kemudian beban waktunya. Nah, muncul di sini. Kemudian bagi kepala sekolah dan pengawas. Apa fungsi kurikulum bagi kepala sekolah ataupun pengawas? Yaitu sebagai pedoman dalam melakukan supervisi dalam pengawasan kepala sekolah dan pengawas sendiri. Jadi berdasarkan kurikulum, kepala sekolah dan pengawas itu untuk melakukan supervisi dan pengawasan terhadap kita warga sekolah. Kemudian bagi orang tua, kurikulum adalah pedoman untuk membimbing anaknya di rumah. Adakah orang tua kita tahu kurikulum kita, Bapak Ibu? Kebanyakan tidak tahu. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, inilah tugas kita. Inilah tugas kita. Kurikulum sekolah yang sudah kita susun, itu harus kita sampaikan kepada orang tua kita. Jadi orang tua dari siswa kita, memang harus diundang sebenarnya untuk mendiseminasikan, untuk memahami bagaimana kurikulum ini. Tujuannya apa? Supaya orang tua tahu juga, oh berarti ini akan dipelajari anak kami di sekolah. Oh ini berarti nanti akan dipraktekkannya di sekolah. Gitu. Jadi orang tua juga harus tahu kurikulum yang sudah kita susun untuk 1 tahun ke depan. Nah ini fungsinya bagi orang tua. Artinya apa? Artinya nanti orang tua juga akan membimbing anak-anak di rumah. Nah gitu. Itu kan idealnya begitu ya Bapak Ibu? Idealnya ya kan? Nah, ya yang diharapkan sekolah kan seperti itu. Tapi kadang-kadang kita realisasinya itu masih kita jauh dari situ. Tapi kita akan tetap berusaha untuk memaksimalkan penyampaian atau mendiseminasikan kurikulum kita nanti kepada orang tua siswa kita. Kemudian bagi masyarakat, kurikulum adalah pedoman untuk memberikan bantuan bagi terlaksananya proses pendidikan di sekolah. Bagi siswa, merupakan pedoman untuk belajar. Jadi semuanya mencakup Bapak Ibu. Baik kita sebagai pendidik, kita guru, kemudian bagi kepala sekolah dan pengawas, kemudian bagi masyarakat, kemudian bagi siswa kita sendiri. Itu merupakan pedoman dan acuan dalam kita melakukan proses belajar dan mengajar. Belajar adalah siswa kita, mengajar kita yang melakukan sebagai seorang guru. Next. Nah, dari penyampaian tadi, peran dan fungsi kurikulum itu dapat dioptimalisasikan dalam bentuk kerangka. Yang pertama adalah mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. Ya, jadi peran dan fungsi kurikulum tersebut yang sudah kita sampaikan tadi, itu kita optimalisasikan dalam bentuk nanti mewariskan nilai dan budaya yang relevan dengan masa kini. Kemudian yang kedua, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Yang ketiga, menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosialnya. Jadi begini Bapak Ibu, penyusunan ataupun pengembangan ataupun nanti kurikulum yang kita buat itu mengandung atau mewariskan nilai budaya masyarakat kita yang relevan. Kemudian dia juga mengembangkan sesuatu yang akan dibutuhkan oleh masa depan.
Jadi kalau kita nanti mempersiapkan anak-anak kita, kurikulum kita, makanya dasar dari kurikulum itu selalu berubah. Nah, karena ada perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Perubahan-perubahan ilmu pengetahuan yang terjadi di masa sekarang dan masa yang akan datang. Nah, kalau dulu Bapak Ibu, zaman kita sekolah, kita belum mengenal spidol. Kita dulu pakai kapur. Bapak Ibu masih ada enggak yang pakai kapur dulu? Masih kan? Masih. Nah, kalau anak sekarang enggak mengenal kapur. Anak sekarang sudah spidol. Jadi kemajuan seperti itu sangat memberikan dampak terhadap perubahan kurikulum tadi. Perubahan zaman, perubahan teknologi, perubahan ilmu pengetahuan. Nah, itu menunjang atau menjadi makanya kurikulum itu dilakukan perubahan. Kemudian kurikulum itu Bapak Ibu harus yang kontekstual atau yang relevan dengan kehidupan masyarakat. Kontekstual maksudnya apa Bapak Ibu? Kontekstualnya kita menyampaikan ke anak-anak itu sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Nah, itu kontekstual. Artinya kita tidak hanya bercerita kayak sastra saja. Kayak kalau di bahasa Indonesia fiksi ya Bu Priscina. Nah, fiksi. Jadi kalau kurikulum apalagi kita SMK ya Bapak Ibu. SMK itu sesuai dengan kontekstual yang ada di masyarakat kita. Kontekstual yang akan dialami anak-anak kita nanti setelah dia tamat di SMK, setelah tamat dari sekolah, mereka akan terjun langsung ke masyarakat. Nah, itu yang konsep dari kontekstual tersebut. Nah, sekarang masuk ke mengapa kurikulum perlu berubah. Kurikulum adalah pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan pendidikan tertentunya maksudnya satuan pendidikan kita kan berbeda-beda. Tingkat sekolah atau tingkat pendidikan kan berbeda-beda. Makanya disebutkan di situ tujuan pendidikan tertentu. Apakah kita menyusun kurikulum kita itu untuk tingkat SD? Apakah kita menyusun kurikulum kita tingkat SMP atau SMA? Apalagi kita tingkat SMK. Kita tingkat SMK ini lebih banyak lagi nanti pedoman-pedoman yang harus kita pahami untuk pengembangan di SMK ini. Next. Nah, mengapa pentingnya perubahan kurikulum yang kita lakukan? Bapak Ibu, mungkin ini masih secara umum ya. Nanti mungkin akan kita perlu pahami juga mungkin untuk diseminasi berikutnya. Bagaimana nanti kurikulum yang kita SMK ini. Karena kurikulum SMK sangat jauh berbeda dengan kurikulum yang di SMA. Nah, jadi nanti untuk pentingnya perubahan kurikulum itu yang jelas harus sesuai dengan perubahan zaman. Jadi, kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Kurikulum itu bersifat dinamis, bukan statis. Lawan dinamis, statis. Jadi, kurikulum harus dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi konteks dan karakteristik muridnya. Kita berbeda-beda, apalagi kita di SMK. Apalagi di SMK 1, dengan 9 jurusan, berarti dengan minat dan karakteristik murid itu nanti akan membentuk dari kurikulum kita. Nah, kemudian kurikulum itu membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan murid dan masa depan. Apa maksudnya Bapak Ibu? Jurusan kita di SMK ini itu sesuaikanlah dengan kemajuan zaman. Artinya begini, dengan kebutuhan lingkungan. Dengan kebutuhan lingkungan. Kenapa dengan kebutuhan lingkungan? Karena nanti anak-anak ini tamat dari SMK ini, mereka pasti akan terjun ke masyarakat. Kalau anak kita tidak sesuai kompetensinya dengan kebutuhan lingkungannya atau kebutuhan masyarakat di sekitarnya, otomatis nanti anak kita tidak akan terpakai. Jadi outcome-nya, istilahnya outcome-nya. Jadi outcome-nya itu harus memberikan masa depan kepada anak-anak kita.
Nah, disinilah pentingnya selalu dilakukan perubahan-perubahan kurikulum tersebut. Kemudian perubahan kurikulum itu harus relevan dengan perkembangan zaman. Nah, ini tadi. Pada saat sekarang perkembangan ilmu pengetahuan teknologi sangatlah pesat. Untuk menghadapi hal tersebut dibekali dengan pendidikan budi pekerti, karakter para siswa mampu untuk beradaptasi dengan baik. Nah, ini. Jadi dengan perubahan zaman sekarang, kalau kita lihat realnya sekarang Bapak Ibu, antara budi pekerti, antara ilmu pengetahuan, kadang-kadang sudah tidak sejalan lagi, ya enggak Bapak Ibu? Nah, disinilah tugas kita. Kadang-kadang memang ada penyampaian seperti ini Bapak Ibu. Di kurikulum itu sudah tertera semua. Tapi bagaimana kita mengimplementasikannya terhadap anak didik kita, terhadap siswa kita? Nah, inilah tugas kita Bapak Ibu sebagai pendidik. Di kurikulum sudah tertera budi pekertinya, kecakapan hidupnya, kemudian bagaimana lagi kita mengimplementasikan mulai kita dari kelas kita sampai nanti kepada secara luasnya adalah satu sekolah kita. Jadi relevan dengan perkembangan zaman, itu juga dibekali dengan pendidikan budi pekerti dan mereka bisa beradaptasi dengan lingkungan di sekitar kita ini. Kemudian perubahan kurikulum itu memenuhi kebutuhan belajar murid. Bapak Ibu, sekarang kan abad 21. Di abad 21 ini banyak terjadi perubahan-perubahan baik dalam ilmu pengetahuan, kemudian teknologi, maupun dari bentuk budi pekerti anak-anak kita sendiri. Banyak sekali perubahannya Bapak Ibu. Nah, yang faktor faktor utamanya itu karena adanya perubahan teknologi di abad 21 ini. Jadi perubahan abad teknologi ini di abad 21 ini sangat-sangat memberikan dampak terhadap perubahan, baik perubahan di kurikulum maupun nanti perubahan di pelaksanaan kita di sekolah masing-masing atau di satuan pendidikan. Pada proses pembelajaran di abad 21, untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, salah satunya adalah dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Itu pembelajaran yang berdasarkan kebutuhan murid. Karena masing-masing murid ini kita berbeda-beda. Apanya yang berbeda? Yang pertama adalah kemampuan anak kita pasti berbeda-beda. Tidak sama kemampuan anak-anak kita Bapak Ibu. Tidak semua anak dengan materi satu yang kita berikan langsung diterima oleh anak kita. 1, 2 orang, 3 orang pasti akan berbeda dalam penyerapan, dalam penerimaan dan penyerapannya. Makanya perubahan kurikulum itu harus memenuhi kebutuhan murid kita. Karena mereka tidak sama, mereka berbeda. Makanya diberikanlah pembelajaran yang berdiferensiasi. Lanjut. Kemudian perubahan kurikulum itu dapat menyiapkan generasi di masa depan. Nah, ini Indonesia Emas 2045. Itu canangannya ya, Indonesia Emas. Pembangunan Malaysia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, berbagai upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut. Yang penting bagi kita adalah mempersiapkan generasi tersebut. Jadi tugas kita Bapak Ibu, kita sebagai pendidik, kita sebagai guru harus menyiapkan generasi yang akan menempuh Indonesia Emas ini. Dengan perubahan teknologi, dengan perubahan zaman, nah inilah yang harus kita persiapkan. Nah, ini harus kita lakukan
kita di sekolah, kita dalam satuan lembaga pendidikan, disinilah awalnya kita melakukan penyusunan kurikulum, perubahan kurikulum itu disusun berdasarkan kemajuan teknologi tadi, perubahan zaman, kemudian kita harus memenuhi kebutuhan siswa kita yang berbeda-beda tadi. Oke, next. Nah, ini Bapak Ibu sekilas kita mengetahui terjadinya perubahan-perubahan kurikulum yang sudah kita lalui. Pada tahun 2004, sebagian Bapak Ibu sudah jadi guru juga, berarti sudah mengalami kurikulum berbasis kompetensi pada tahun 2004 yaitu KBK. Ini berbasis kompetensi. Kemudian berubah lagi pada tahun 2006 yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Nah, kita dulu mengenal KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kemudian pada tahun 2013 berubah namanya menjadi kurikulum 2013 atau K13. Nah, K13 direvisi lagi menjadi kurikulum 2013 revisi. Itu terjadi pada tahun 2017. Nah, dari kurikulum K13 revisi pada tahun 2017, kita sekarang mengikuti kurikulum 2021 atau kurikulum Merdeka. Tapi antara kurikulum 2017 itu, revisi 2017, dengan kurikulum Merdeka atau kurikulum pada tahun 2021 itu, saat terjadi COVID pada tahun 2020 itu ada dicanangkan kurikulum prototype. Nah itu, tetapi tidak ini kan, hanya kemarin itu dicanangkan tetapi dilaksanakan di uji coba karena untuk menghadapi COVID pembelajaran secara online. Nah itu dilaksanakan pada tahun 2020. Nah secara sahnya itu kurikulum kita melaksanakan kurikulum Merdeka itu sudah mulai dari tahun 2021. Nah, dari tahun 2021 itu sudah dicanangkan kurikulum Merdeka, tetapi khusus sekolah kita baru kita menggunakan atau memakai kurikulum Merdeka itu pada tahun 2023 kemarin. Jadi kita baru mulai pada tahun ajaran 2023-2024 untuk kurikulum Merdeka. Next. Dapatkah kurikulum berubah? Kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, Bapak Ibu, di dalam kurikulum Merdeka, kalau sebelum kurikulum Merdeka, itu kita biasa menyebutnya dengan KTSP atau K13. Dalam penyusunannya juga seperti itu. Dokumen kurikulum itu juga disebut dengan KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Baik itu dari KTSP maupun dengan K13. Nah, kalau di kurikulum Merdeka itu yang kurikulum disebut lagi dengan KOSP. Apa itu KOSP? Kurikulum operasional satuan pendidikan. Jadi sudah pakai operasional. Kalau operasional, kata-kata operasional berarti pelaksanaan. Berarti operasinya atau keterlaksanaannya. Jadi kurikulum operasional satuan pendidikan itu kita namakan di dalam kurikulum Merdeka. Nah, KOSP harus bersifat dinamis. Nah, sama. Jadi kurikulum itu semuanya harus bersifat dinamis. Kenapa? Karena dia harus mengacu nanti kepada perubahan zaman, perubahan teknologi, karakteristik murid kita, kemudian karakteristik lingkungan kita, apalagi nanti di dalam penyusunan KOSP. Dalam penyusunan KOSP itu kita harus merumuskan dulu visi misi, tujuan, visi misi, itu berdasarkan dari analisis dari lingkungan kita. Nah itu kemarin kalau tidak salah sudah kita sampaikan ya Pak Wia di waktu IHT kemarin, bagaimana menganalisis dampak atau dari lingkungan terhadap penyusunan KOSP kita atau dalam merumuskan dari KOSP kita. Nah, kemudian kita harus mewujudkan kurikulum itu berpihak pada siswa.
Nah, jangan salah persepsi, nanti siswa kadang-kadang sudah salah pengertian. Pembelajaran atau kurikulum itu berpihak kepada siswa. Jadi pembelajaran itu semaunya siswa. Nah, itu kadang-kadang pernah saya ditanya dengan siswa seperti itu. Bu, kalau belajar, Bu, kalau di kurikulum Merdeka sekarang kan semau kami. Apa kehendak kami itulah yang diajarkan guru. Nah, itu persepsi mereka. Tetapi bukan itu pemahamannya kalau kurikulum itu berpihak kepada siswa. Seluruh komponen masyarakat yaitu peran orang tua, masyarakat, sekolah harus menempatkan kebutuhan, pendapat dan pengalaman, hasil belajar, serta kepentingan peserta didik sebagai pengembangan kurikulum. Karena kurikulum itu mengacu kepada kebutuhan siswa tadi. Nah, kebutuhan siswa tadi sudah kita sampaikan kalau mereka itu berbeda-beda. Makanya terjadilah pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, itu Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian kurikulum, apa maksudnya kurikulum itu perlu diadaptasi? Bapak Ibu, kemarin di waktu IHT kita sudah menyampaikan bahwa di platform Merdeka Mengajar itu Bapak Ibu silahkan mengambil capaian pembelajaran. Bolehkah capaian pembelajaran diganti atau dirubah? Tidak. Boleh Bapak Ibu? Tidak kan? Nah, maksudnya tidak itu capaian pembelajaran sudah diberikan oleh pusat atau oleh kementerian. Nah, capaian pembelajaran secara nasional itu harus kita penuhi. Bagaimana caranya? Kita lanjutkan setelah capaian pembelajaran kepada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran inilah yang kita susun Bapak Ibu berdasarkan dari capaian pembelajaran. Apakah capaian pembelajaran tadi akan sepenuhnya kita masukkan dalam tujuan pembelajaran? Boleh. Boleh saja. Tetapi harus menyesuaikan dengan kebutuhan siswa kita. Kemudian menyesuaikan dengan lingkungan sekitar kita. Dan juga nanti harus menyesuaikan dengan sarana dan prasarana sekolah kita. Nah ini. Nah contoh aja lah Bapak Ibu. Misalnya contoh saya mengajar di geomatika. Ya Bu Tia, untuk penginderaan jauh itu kita harus punya drone. Minimal alat prakteknya drone, tapi kita tidak punya. Berarti dalam kurikulum kita jangan dulu disusun itu. Nah itu maksudnya Bapak Ibu. Jadi dari capaian pembelajaran boleh kita, kan capaian pembelajaran tidak boleh kita berubah. Tetapi di tujuan pembelajarannya boleh kita rubah Bapak Ibu. Sesuaikan dengan anak kita, kebutuhan anak kita. Perlukah anak kita sekarang sudah mempelajari drone? Perlu. Kalau dunia di sekitar mereka, nanti mereka tamat, mereka memang sudah dituntut menguasai itu. Nah, itu pemahamannya Bapak Ibu. Jadi, adaptasi tadi maksudnya, boleh kita mengambil yang dari nasional itu, kita sesuaikan, kita adaptasikan dengan kondisi sekolah kita. Kita sesuaikan dengan keadaan sekolah kita, baik dari segi siswanya, dari segi gurunya, dari segi sarana dan prasarana. Yang terakhir juga kebutuhan di sekitar kita, di lingkungan kita. Karena anak-anak kita tamat nanti, mereka akan terjun ke masyarakat. Mereka nanti akan masuk ke perusahaan-perusahaan. Mereka nanti akan bekerja di lingkungan daerah sini. Nah itu maksudnya, makanya kurikulum itu perlu adaptasi. Dari yang dikeluarkan atau yang diturunkan oleh pusat, kita adaptasilah ke sekolah kita. Nah, kita guru, mulai dari mana kita mengadaptasinya? Mulai dari kelas yang kita ajarkan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi, kurikulum Merdeka ditetapkan oleh pemerintah pusat, dapat diadaptasi oleh satuan pendidikan. Nah, itu maksudnya. Kemudian, satuan pendidikan harus memahami bagaimana kondisi murid berada di zamannya dengan lingkungan dan kebutuhan murid yang berbeda-beda, sehingga satuan pendidikan perlu melakukan adaptasi kurikulum dalam pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik.
Nah, inilah yang Bapak Ibu yang perlu kita pahami. Oke. Jadi Bapak Ibu, mengapa perubahan kurikulum dilakukan itu? Nah, inilah pemahaman kita bersama, dan ini kami sebagai tim dari komunitas belajar SMK Negeri 1 kami wajib menyampaikan. Dan ini merupakan aksi nyata ya Pak Yuhal ya, yang kita lakukan bersama. Ini sebenarnya bukan saya saja Bapak Ibu, ini untuk kita semua. Ini untuk kita semua dan kita saling berbagi bagaimana nanti kita melakukan aksi nyata yang akan kita upload nanti di PMM kita. Nah, nanti ini salah satu juga sebagai syarat untuk mendaftarkan komunitas belajar kita di platform Merdeka Mengajar. Gitu Bapak Ibu. Mungkin untuk materi ini saya cukupkan sekian. Kalau ada pertanyaan kita buka sesi pertanyaan nanti dengan moderator kita atau bagaimananya. Untuk sesi pemaparan materi saya sudahi, mudah-mudahan ini memberi manfaat kepada kita semua, khususnya manfaat khusus kepada saya sendiri. Saya akhiri mengucapkan maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas paparannya diseminasi aksi nyata. Diseminasi aksi nyata itu berjudul mengapa kurikulum perlu berubah. Jadi perlu saya garis bawahi di sini poin pentingnya adalah yang pertama adalah agar relevan dengan perkembangan zaman, yang kedua agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid, dan yang terakhir adalah agar dapat menyiapkan generasi cemerlang di masa depan. Jadi itu yang saya garis bawahi. Mudah-mudahan dengan aksi nyata ini nanti dapat menjadikan sebagai bahan untuk pengajuan daripada kombel kita, ya. Dan nantinya mudah-mudahan kombel kita ini diakui dan dapat resmi di PMM kita legalistaskan untuk membuat kegiatan-kegiatan lain berupa kegiatan seminar maupun kegiatan pelatihan-pelatihan yang lainnya. Demikian dari saya, mungkin nanti ada pertanyaan bisa disambung di setelah acara ini. Mohon maaf atas segala kekurangan saya sebagai moderator. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.